Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan dia untuk di sepanjang bulan Februari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Capricorn, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan dia. Oke, di situ ada energi dari Hierophant, kemudian ada kemudian ada di situ ya. Nah, kemudian ini ada di sini dan berikutnya ada di sini. Oke, di situ kemudian ada di situ ya. Oke. Kemudian ini ada di sini. Ini gimana nih ya hubungannya ya? Nah, jadi kalau Mari lihat mungkin arah-arahnya gini ya. Kok soalnya ini tuh agak-agak maju mundur gitu plotnya nih, Mari nampak ya. Jadi ya mungkin gini aja. Hubungan kalian berdua ini tuh memang bisa aja ya cocok dibawakan ke relationship pernikahan ya. Kalau ini hubungannya masih pacaran. Tetapi Mari lihat-lihat kok kayak tanda kutip seperti ada pertimbangan karena terpaksa gitu ya. Apakah memang relationship kalian berdua ini tuh terjalin karena kalian dijodohkan gitu ya. Dijodohkannya bukan oleh teman gitu ya, tetapi dijodohkan oleh mereka yang punya otoritas ya dalam hidup kalian. Jadi misalnya kamu dijodohkan sebenarnya sama pasanganmu ini oleh ibumu misalnya, atau oleh gurumu, guru spiritual barangkali seperti itu ya. Atau barangkali ya siapalah kakaknya kamu, abangnya kamu, ya mereka-mereka yang kok kayaknya kamu itu tuh seperti nggak bisa menolak gitu ya. Walaupun sebenarnya kamu tadinya itu tuh kurang sreg gitu loh ya dengan si seseorang ini. Dan ya seseorang ini tuh juga Mari lihat sama aja juga kurang lebihnya seperti dirimu gitu ya. Jadi kayak ada terpaksanya ya, kalian berdua ngejalani hubungan ini. Atau gini aja, tadinya kalian memang bersamanya itu tuh dengan keinginan pribadi gitu ya, tetapi mungkin dalam perjalanan relationship ini kalian ngerasa mulai ada perbedaan-perbedaannya kalian gitu ya, kayak mulai nggak ngerasa nyaman, nggak ngerasa cocok gitu ya dalam berumah tangga. Mungkin inginnya kamu, istrinya kamu itu tuh begini, begitu. Atau suaminya kamu kriterianya seperti ini, seperti itu gitu ya. Dan bisa aja kamu nggak ngelihat hal itu tuh ada dalam relationship ini. Atau ya mungkin memang kamunya itu tuh kayak nggak ngerasa, kamunya disayangi sama dia, kamunya nggak ngerasa bahwa kamu itu tuh dicintai sama dia gitu ya. Kok kayaknya walaupun kamu mungkin sempat sayang sama dia, kamunya itu tuh sempat ada keinginan besar dengan dia, tapi kamu pada akhirnya nggak nyaman gitu loh. Beberapa mungkin kaum Capricorn ngerasa seolah-olah hubungan ini tuh cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu ya. Nah jadi mulai di situ itu tuh nggak enak situasi relationship kalian. Makin lama ya itu tuh kayak asing aja gitu loh. Satu sama lain itu tuh asing aja. Jadi nggak lebur di situ ya. Nah kemudian dalam cekcok itu, situasi nggak enak itu tuh hadirlah seseorang gitu ya, atau mungkin beberapa orang mencoba untuk merukunkan kalian berdua kembali gitu ya. Kayak
hubungan kamu dengan si pasangannya kamu ini tuh mendapatkan perhatian gitu loh dari orang-orang yang barangkali ya sayang sama kamu, cinta sama kamu, ya kayak orang tua kita kan, itu kan peduli ya sama kitanya. Atau yang mungkin ya nggak bisa, mereka kayak ngerasa mereka itu tuh nggak bisa untuk nggak campur hadir, terlibat langsung dalam urusan relationship-nya kamu dengan pasanganmu ini, gitu ya. Atau yang mungkin itu tuh datang dari pihaknya dia, gitu loh. Ngelihat kalian berdua ini tuh kok kayak ini model relationship apa, pacaran kayak gimana sih modelnya ini, atau rumah tangga kayak gimana sih ini, gitu ya. Pengamatan dari pihaknya dia, temennya dia kah, itu juga bisa ya, bestinya dia gitu ya, atau ya siapalah gitu loh. Nah jadi ada orang yang hadir coba merukunkan kalian berdua ini. Namun kok kayaknya ketika kalian mencoba gitu ya, mencoba kembali, namun di saat Februari ini masih kayak terasa aduh belum lagi nih, belum gitu ya. Jadi masih belum sama-sama nyaman gitu loh. Walaupun bisa aja kamunya itu tuh bukannya menolak ya, bahkan mungkin kamu ya ngelakuin beberapa hal seperti itu ya, tapi masih gagal gitu loh ya, masih gagal, masih jauh banget dari harapan gitu ya, gambaran hubungan kalian berdua ini. Boleh-boleh memang saja ini tuh pasangannya kamu agak-agaknya lebih cenderung tumbuh aja gitu ya, rasa kesel-keselnya dia sama kamunya. Ya seseorang ini tuh kayak nggak yakin sama kamu, kayak nggak percaya sama kamu, gitu loh ya. Nggak bisa dianya itu tuh dengan luas ngebuka diri sama kamu. Apalagi kalau seseorang ini tuh bolak-balik ya, dianya yang bilang sama kamu, dianya pingin kamu pergi, dianya ingin meninggalkan kamu. Kalau dia bolak-balik bilang bahwa dianya ingin bercerai dari kamu, mari rasa omongan itu tuh kok kayaknya bukan omongan hanya di bibir aja ya. Namun begitu yang dia mau. Gitu ya, pisah dari kamu itu tuh kok kayaknya satu hal yang kekeh gitu ya untuk dia pegang. Gitu loh. Kok kayak seolah-olah gak ada orang yang bisa merubah keputusan dirinya. Gitu ya. Ya walaupun tadi sudah datang pihak mediatornya kalian berdua gitu ya, ayolah cobalah, masa gitu aja pun mau cerai, apa sih kalian berdua ini, mungkin aja kalian udah ditatar ini ya panjang lebar gitu ya, udah ngomong panjang lebar gitu sama kalian berdua, nasehatin gitu ya. Biasa itu kalau hubungan rumah tangga ribut-ribut, biasa itu kalau pacaran gini gitu itu ya. Nah iya katanya di awal, tapi ya dalam praktek nyatanya kamu nggak ngelihat ada hal itu ya, ada itikadnya dia untuk memang memperlihatkan dianya tetap mau ngejalani sama kamu. Tetap aja kamu bisa ngelihat justru dia bisa makin ngotot gitu ya, makin ngotot mau pisah, mau menjauh, mau mengabaikan, minimal di sana mau mengabaikan, mau ngecuekin hubungan kalian berdua ini gitu. Jadi walaupun katakan di sana itu tuh nggak sempat menjurus ke arah tetap ngotot menikah, bercerai, tapi ya gitu, kayak kamu itu tuh nggak dianggap ada, kamu tidak diperdulikan, kamu tidak diperlakukan seperti layaknya pasangan. Dia tetap nggak mau nelfon kamu, males nelfon, dia tetap kok kayaknya ogah-ogahan kalau kamunya itu tuh ngechatting dia gitu ya. Jadi untuk di Februari ini bisa aja itu tuh hubungannya kamu dengan pasanganmu ini cenderung terbengkalai, diabaikan saja, jatuhnya kayak gitu. Itu ya, kamu juga jadinya menarik diri, karena mari lihat kamu bisa aja kayak sedih gitu ya, kayak marah gitu. Kamu bisa juga seperti down gitu ya, mari lihat ya, kamu down, rasa percaya dirinya kamu gitu. Beberapa mungkin kamu bisa agak-agak melenceng, apa karena aku sudah tua,
Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang kaya? Kok aku nggak layak ya disayang gitu? Kok aku nggak layak ya dicintai seperti layaknya kekasih? Kok aku nggak diperlakukan ya seperti seorang suami atau istri? Gitu ya. Apa memang aku seperti itu? Nah, kamu hati-hati di sana ya Capricorn ya. Bisa-bisa kamu kayak tanpa sadar merendahkan dirinya kamu sendiri, menghina dirinya kamu sendiri, membenci dirinya kamu sendiri. Hati-hati di situ ya. Jadi di dalam kesedihan, kamu pasti sedih ini ya. Di bulan Februari ini tuh dalam urusan asmara, itu tuh kamu banyak sedih-sedihnya, mari nampak ya. Kamu kok kayak gak rela juga menerima kondisi keadaan kalian seperti ini adanya. Gitu ya. Sedih campur marah gitu loh. Jadi kayak gado-gado lah perasaannya kamu. Kalau gado-gado mah enak ya dimakan ya. Tapi ini tuh gado-gadonya sepet, asam, kecut, asin gitu-gitu ya. Bukan yang sedap untuk dinikmati. Jadi kamu itu tuh bisa mempersalahkan dirinya kamu sendiri. Dan kamu juga bisa kesel banget gitu loh ya sama seseorang ini. Itu ya oke, mungkin kamu bilang ya aku memang jelek, tapi masa iya sih aku ini tuh sejelek-jeleknya aku masih ada kok yang lebih jelek dari aku, cuman ya hidupnya itu tuh berpasangan nggak seburuk ini juga kok, dasar itu pasanganku aja. Bisa-bisa kamunya kayak gitu. Jadi kayak sebab karena kamu nggak mau menerima gitu ya kondisi keadaannya kalian. Nah itulah bikin kamunya cenderung down di dalam relationship ini. Atau bahkan bisa kayak ceritanya naik turun energinya kamu. Sebentar kamu sedih banget, sebentar kamu ngamuk-ngamuk, sebentar kamu sedih lagi, terus kamu ngamuk-ngamuk lagi. Nah seperti itu ya ke dianya. Kamu mau menarik diri dari dia, tapi juga sekaligus kamu penasaran, ingin tahu dianya itu kayak gimana sama kamu. Gitu ya, kamu bisa aja memang ngeblokir dia kah, kamu bisa aja ngediamin dia. Kamu bisa menghindar dari dia. Tapi pikirannya kamu itu tuh menuju ke dia aja gitu ya. Ke dia aja gitu. Kayak nggak bisa itu tuh pikirannya kamu tertibkan untuk fokus aja pada apa yang sedang kamu lakukan, apa yang sedang kamu lihat, apa yang sedang kamu dengar. Kok kayaknya kamu nggak bisa lari ke sana, pecah konsentrasinya kamu. Jadi dalam pekerjaannya kamu bisa aja itu tuh nggak optimal gitu ya. Yang tadinya sesuatu itu tuh bisa hanya kamu kerjakan dalam jangka waktu 30 menit. Namun di bulan Februari ada beberapa kamu butuh 3 jam untuk menyelesaikan satu hal. Nah gitu. Atau mungkin beberapa kamu jadi malas kerja, malas ngapa-ngapain, maunya itu tuh tiduran aja. Sebab kamu itu tuh ya habis energinya. Gitu ya. Lelah, bangun tidur aja kamu bisa lelah. Gitu. Kamu bisa juga terganggu, makannya kamu terganggu, ya istirahat kamu terganggu. Semua aktivitasnya kamu memang terganggu. Bisa aja terganggu gara-gara asmaranya kamu ini ya, hubungannya kamu ini tuh dengan pasanganmu. Itu kamu bisa nggak karu-karuan, itu ya, dadanya sesak, gitu, pening, di situ ya. Kamu bisa kayak nggak merawat dirinya kamu sendiri, itulah. Kamu bisa memang curhat panjang lebar dengan seseorang yang kamu rasa mau mendengarkan kamu, gitu ya. Tapi curhatannya muter-muter itu aja. Boleh-boleh juga temennya kamu sampai bosen tuh. Itu loh. Bahkan mungkin ada beberapa yang jadinya kesel gitu ya. Kesel. Dengerin curhatannya kamu. Soalnya terlalu intens ya. Terlalu intens. Dan sebentar A, sebentar B, sebentar A, sebentar kamu bilang kamu mau ninggalin dia. Tapi kamu juga peduli sama dia. Kamu ini gitu ya. Nah di sana. Jadi kalau kamu nggak curhat sama orang yang rela ikhlas mendengarkan curhatannya kamu, aduh, kamu itu tuh bisa menyiksa ya.
Kamu itu tuh bisa menyiksa orang lain di sana. Atau beberapa kamu langsung tarik diri. Kamu kerjaannya itu tuh hanya di dalam kamar aja, di rumah aja. Diajak ngomong, kamu nggak mau ngomong, gitu ya. Orang bisa resah pula gitu loh. Agak-agak ekstrim. Kalau kamu mau curhat, panjang lebar curhatannya kamu, nggak stop gitu ya. Atau kalau kamu begitu memilih diam, bisa resah orang gitu ya. Sampai bolak-balik tuh orang yang care dan peduli sama kamu bisa bolak-balik chatting kamu, nelfon kamu, ketuk pintu kamarnya kamu gitu ya. Nah di sana ekstrim pula, sekali diam ekstrim diamnya, sekali berisik curhat aja gitu ya. Nah di sana antara itu. Tapi yang jelasnya kamu kayak selalu mengulang-ulang kamu tidak dicintai, kamu tidak disayangi oleh dia gitu ya. Jadi kalau ngelihat dia sebentar kamu nangis. Tapi kemudian ketika kamu ngelihat dia lagi, kamu bisa ngamuk, kamu bisa marah gitu-gitu ya. Jadi up and down kamunya gitu ya. Up-nya itu tuh ngamuk, posisinya ngamuk pula, bukan dalam posisi up. Kamunya baik-baik aja, tenang gitu ya. Enggak pula, up-nya naik energi marahnya, down-nya turun ke sedihnya. Nah, gitu-gitu modelnya kamu. Jadi cukup mensabotase hidupnya kamu perihal urusan asmaranya kamu dengan pasanganmu ini. Dan yang celakanya pula untuk saat sekarang, kamu gak bisa berpositif thinking gitu ya. Jadi yang melintas-lintas di kepalanya kamu itu tuh ide-ide, udah nih beneran cerai ini, iya nih beneran aku ini tuh gak dicintai, gak disayangi nih, gitu-gitu ya. Jadi kamu bisa mengibai dirinya kamu sendiri. Kalaupun orang bilang, alah kan belum tentu juga berpisah, kamu tenang aja deh, kamu apa aja gitu ya. Wah, gak masuk akal. Sama kamu itu tuh omongannya orang yang mau coba bikin kamu bahagia itu, mencoba bikin kamu tenang itu tuh gak masuk akal. Bagimu untuk resah, cemas, gelisah, sedih, marah, kok kayak itu hal yang wajar. Dan bahkan beberapa di antara kalian bilang, ya mestinya kamu begini. Memang mestinya kamu harus bersedih, memang mestinya kamu harus patah hati, memang mestinya kamu harus putus asa. Gitu ya. Memang mestinya kamu itu tuh terjebak dalam kondisi negatif. Nah, di sana. Dan ya, tentu aja si pasangannya kamu ini tuh mari lihat ya. Ini tuh dia kayak yang ini ya. Cenderung maunya itu tuh kayak nggak peduli sama kamu. Gitu. Walaupun kamu misalnya chatting dia ya, aku nangis betul ini gara-gara kamu, aku sakit gara-gara kamu, aku ini, aku itu. Katakan kamu di sana itu tuh mendeskripsikan keadaannya kamu ke dia. Tapi apa yang dia lakukan di situ? Mari lihat, dia mungkin hanya sebatas ngebaca aja, nggak ngejawab. Gitu. Kalaupun dia ngejawab kamu, mungkin jawabannya dia itu tuh justru jawaban yang bisa makin bikin kamu itu tuh pecah berkeping-keping. Gitu loh, ya. Kamu ingin dia datang misalnya. Aku ingin ketemu sama kamu, Beb, misalnya kamu bilang. Dia bisa aja tuh, enggak bisa, aku enggak bisa ketemu sama kamu. Nah, bisa aja dia di sana. Karena ya orang ini tuh juga tahu ya, kalau misalnya dia deket-deket sama kamu saat ini, udah pasti dia bisa dipersalahkan dan dia akhirnya jadi membela diri dan kalian jadi ribut gitu loh. Kok kayaknya nggak kondusif memang menurut dia di saat ini tuh deket-deket sama kamu. Mestinya kamu memang dijauhin dulu. Nah di situ ya, soalnya kalau deket pasti ribut. Pasti cekcok ini, nggak mungkin enggak. Nah itu pula prediksinya dia. Dan dia nggak mau ya dibebani dengan kondisi dan keadaan kamu seperti saat sekarang ini. Gitu ya, nggak mau dia ngedengerin curhat-curhatnya kamu. Bagaimana, nggak mau tahu dia bagaimana kondisi keadaan kamu karena itu tuh ngebebanin. Dia nggak mau soalnya dipersalahkan dengan apa peristiwa yang kamu sedang alami di bulan Februari. Nah, kayak gitu ya. Nggak nyaman dia.
kayak bisa dia, kalau dia deket sama kamu, dia ngerasa kayak dia bisa terpapar energinya kamu, kondisi keadaannya kamu yang lagi tidak baik-baik saja, gitu ya. Kan nggak enak, apa yang kamu alami nanti itu kan di bulan Februari nggak enak banget ya. Nggak bikin dia ketawa, nggak bikin dia gembira, nggak bikin dia merasa tenang, nggak bikin dia merasa damai. Wah, nggak enak banget. Nah, disitulah dia, wah kamu harus dihindari, kamu harus dijauhi. Nah, kayak gitu ya modelnya. Jadi, kalau kamu menunggu-nunggu itikat baik dari seseorang ini ke dirimu, ke hubungan dengan kamu, boleh ya. Tapi tunggulah dengan keadaan yang tenang gitu loh, ya. Karena barangkali gambaran relationship kamu dengan pasanganmu ini jauh banget dari harapannya kamu, dari keinginannya kamu, jauh banget gitu loh. Ya, nanti kamu bisa dapat lebih banyak lagi alasan untuk membenarkan kondisinya kamu yang gak karu-karuan ini. Gitu. Karena kamu tanpa sadar kamu bisa nepokin dirinya kamu sendiri. Mungkin ya memang kamu habisin waktunya kamu untuk berusaha kendali emosionalnya kamu. Soalnya ya Capricorn itu kan memang energi tanah. Energi tanah itu tuh feminim. Feminim itu tuh urusannya emosional. Ya, perasaan di sana. Kayaknya memang kamu butuh kendali perasaannya kamu dulu. Gitu ya. Ademin perasaannya kamu sendiri dulu. Kuasai perasaannya kamu sendiri dulu. Kuasain pikirannya kamu sendiri dulu. Makin sering memang kamu interaksi sama dia, makin bisa ini tuh kamu gak karu-karuan. Gitu ya. Nah, beberapa mari sarankan sebelum ini tuh merusak banget pada dirinya kamu sendiri, ya, akhirnya mengganggu sektor-sektor lain di hidupnya kamu, kesehatan, pekerjaan, uang, kenyamanan dan seterusnya. Mendingan kamu, ya kalau boleh saran, kamu konseling deh. Ya, kamu konseling, cari psikolog, psikiater, atau ya mungkin cari tarot reader yang bisa ngasih pendampingan ke kamu ya, bukan hanya sebatas meramal, tapi nge-coaching kamu gitu ya, ngasih pandangan-pandangan ke kamu cari itu ya. Kalau enggak kamu bisa kesedot habis energinya kamu perihal relationship gitu loh. Sebab ya kamu kalau mengharap dari dia seperti pangeran yang datang bertanggung jawab menyelamatkan kondisi dan keadaannya kamu ini, nampak-nampaknya itu tuh belum terjadi di bulan Februari. Itu ya. Dia justru lebih menjauh dari kamu, lebih menutup diri dari kamu, lebih menghindar dari dirimu. Itu ya. Jadi aliran energi dari dia untuk menghangatkan dirimu yang lagi kondisi suram ini tuh nampaknya belum terlihat untuk di bulan Februari ya. Oke, baik. Sekarang mari tarik koin untuk cari tahu apakah memang bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke lah, baik. Mari awali dari zodiak Sagittarius, Scorpio, Virgo, Leo. Kemudian ada energi dari Aries di sini, hadir energi dari Taurus. Ini ada energi dari Cancer ya. Oke, masuk kita ke inisial. E ada ember, Y ada yoyo, M mahkota, U udara, B bulan, O orang, P panda, T ada telinga. Oke lah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.